Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Apakah Presiden dengan turun tangan menyelesaikan kasus ini? Tidak juga. Kalau dibebaskan berarti penyidik harus mencari tersangka baru lagi, iya kan? Kalau misalnya masih menunggu berarti masih belum yakin. Tinggal kita lihat berani nggak menyerahkan tersangka baru ini sebelum 20 hari. Pertama yang pasti kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk propam. Kalau saya sebagai praktisi hukum, Linda ini harus dilindungi. Semakin panas, inilah akhir dari Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang akan diperiksa pihak kepolisian karena mencurigakan. Kamu wajib tahu Ibtu Rudiana diduga membuat sandiwara hingga menangkap orang-orang yang tidak bersalah. Salah satunya adalah Peggy Setiawan. Bukan hanya Peggy Setiawan ya guys, 5 dari 7 tersangka yang dihukum seumur hidup katanya juga korban salah tangkap yang memang disengaja digunakan untuk menutup kasus kematian putranya. Dan akhirnya Ibtu Rudiana diperiksa propam hari ini terkait isu tersebut. Kuat amat sih backingannya, tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro, itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman, sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya cecep lah apalah, nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Dan baik itu kebohongan untuk pribadi saya maupun membohongi publik negara ini. Jangan mentang-mentang mantan jenderal mencalonkan diri sebagai bupati, kasus itu geng motor yang melibatkan anak-anaknya dibungkam, suatu saat akan terbongkar. Marilah bersuara. Kenapa? Ibu, ada yang DM di situ. Bu, belum dengar ya? Kalau ada salah satu netizen yang berbicara itu udah dibunuh. Ancaman buat saya. Itu ancaman buat saya. Atas nama Equality Before the Law, Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, saya menuntut agar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat segera memeriksa Ibtu Rudiana, ayah Eki, karena telah membuat laporan palsu. Laporan palsu yang saya maksud adalah di mana Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang sebagaimana dalam laporan polisi yang dibuat Ibtu Rudiana pada waktu itu. Nah, belakangan ini sebagaimana hasil press release atau konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, dikatakan atau dinyatakan bahwa 2 DPO lainnya itu adalah fiktif. Oleh karena itu artinya bahwa Ibtu Rudiana telah membuat laporan palsu dan laporan fiktif. Oleh karena itu harus diperiksa. Kalau ini tidak diperiksa, ini adalah perbuatan diskriminasi. Ini adalah tindakan diskriminatif dan tebang pilih yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya terus terang mendorong dan mendesak agar segera Ibtu Rudiana diproses karena telah melakukan laporan palsu, karena telah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
Dengan laporan yang dibuat, laporan palsu itu telah menimbulkan kegaduhan, telah menimbulkan keterbelahan di masyarakat Republik Indonesia. Untuk itu, baru ini Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap semua anggota Polda Jabar dan Polres Cirebon, termasuk Ibtu Rudiana yang kini dinyatakan terlibat dalam kasus kematian Vina akibat kasus yang menjerat dirinya. Mabes Polri kini juga akan memanggil Agiri Pra dan Peggy Setiawan untuk diperiksa kembali setelah mengumpulkan bukti-bukti baru dalam kasus ini. Tak hanya mereka berdua, sejumlah saksi yang sebelumnya memberikan kesaksiannya juga turut dilakukan pemanggilan dan akan diperiksa oleh tim penyidik Mabes Polri. Selain akan dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan DPO lainnya, di depan Polda Jabar justru kini ricuh oleh aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan berbagai warga kota Cirebon. Mereka sedang melakukan seruan aksi tuntut keadilan soal kasus Vina yang tak kunjung selesai. Para mahasiswa dan warga Cirebon terlihat berkerumun di depan kantor Polda Jabar dengan membakar ban di depan pintu masuk demi mengusut tuntas dan menegakkan keadilan keluarga almarhumah Vina. Mereka juga singgung soal Peggy Setiawan, buruh bangunan yang justru dijadikan tumbal penangkapan. Kapolda Jawa Barat yang telah menangani kasus Vina Cirebon. Terkait dengan tuntutan yang kita minta itu kan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo bahwasanya penanganan kasus ini harus dibuat secepat-cepatnya dan harus dibuat transparansi. Tetapi kita sudah mengupayakan metode yang soft, yaitu melalui audiensi, ternyata masih belum ada transparansi yang jelas. Akhirnya kita mau nggak mau itu langkah terakhir kita adalah melakukan aksi. Disinilah teman-teman kita bisa melihat bahwa oknum-oknum Polri itu bukan pepesan kosong. Kalau kemarin kita dengar Sambo, sekarang di kasus Vina kita mendengar lagi nih ya oknum-oknum yang lain, dan ternyata modusnya ya itu aja kan ya. Jadi merekayasa penyidikan, merekayasa mengkriminalisasi masyarakat, ternyata ini yang dilakukan teman-teman ya. Jadi seharusnya di kepolisian ini pengawasan penyidikan ini dilakukan lebih ketat, karena kalau saya lihat sekarang pengawasan penyidikan itu sangat renggang teman-teman ya. Jadi penyidikan dapat dengan mudah diputar balik, dibolak-balik ya, kayak memutar balik tangan aja. Hari ini tersangka, besok bisa dilepaskan, dibilang nggak bersalah. Hari ini nggak bersalah, besok dibilang tersangka di situ. Jadi polisi ketika menetapkan sebagai tersangka harusnya menetapkan dengan teliti, dengan hati-hati, ya nggak bisa sembarangan. Oke teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hingga hari ini, hingga tahun 2024, 4 tahun berjalan, no viral, no justice masih bekerja teman-teman. Ya. Bagi teman-teman yang punya kasus yang ingin diviralkan, ingin dibikin podcast, ya bisa menghubungi kami Motion TV di 08 111 53 4489 teman-teman ya.